Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali di dalam renungan rohani Aku Percaya. Puji nama Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya bagikan bagi setiap kita terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Begitu indah janji firman Tuhan ini buat saudara dan saya, kita yang percaya. Hari ini saudara dan saya, apapun yang kita alami, apapun yang menjadi tantangan hidupmu, mujizat tetap terjadi. Mujizat masih ada bagi setiap kita yang percaya. Kalau kita mengingat, kita merenungkan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Alkitab katakan, Yesus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Apa yang terjadi di hari kemarin, apa yang terjadi di hari-hari yang lalu. Kalau hari ini saudara dan saya, kita ada semua karena kebaikannya pada masa lalu. Saya teringat satu kisah yang dialami oleh bangsa Israel, mana mereka ada di tanah Mesir, menjadi budak bagi bangsa Mesir. Dan ketika Musa dan Harun dikirim oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel, seringkali Firaun dengan cara yang sangat tidak baik, dengan hatinya yang jahat, menahan-nahan bangsa Israel. Tapi Tuhan kita lebih besar, Tuhan kita lebih luar biasa. Allah kita Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, di mana Allah menyelamatkan bangsa Israel. Di tulah yang ke-10, seluruh anak-anak sulung bangsa Israel diselamatkan oleh Allah. Ada tanda darah di ambang pintu rumah mereka. Dan bangsa Israel dengan taat, mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Hari ini apa yang saya mau sampaikan? Ketaatanmu akan menyelamatkan hidupmu. Orang taat pasti selamat. Dan apa yang menyelamatkan hidup saudara dan saya di zaman akhir ini, seperti dalam perjanjian lama, bangsa Israel diselamatkan oleh tanda darah anak domba yang dipasang, dibubuhkan di ambang pintu rumah mereka. Hari ini saudara dan saya, darah Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib bagi kita, anak-anak Tuhan. Engkau dan aku, seisi rumahmu, engkau akan diselamatkan. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Bahkan ada perempuan yang pendarahan 12 tahun mengalami kesakitan yang tidak selesai, tidak ada henti-hentinya. Ketika ia mendengar Yesus datang masuk ke kota Kapernaum dengan iman yang besar, dia datang menghampiri Yesus. Alkitab mengatakan, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dan ketika itu Yesus merasakan ada sebuah kekuatan yang keluar dari dirinya, dari tubuhnya. Kuasanya yang begitu luar biasa menyembuhkan perempuan yang pendarahan 12 tahun ini. Apa yang hari ini kita pelajari? Bahwa iman perempuan ini menyelamatkan dia. Kalau hari ini saudara dan saya, kita datang pada Tuhan, kita taat untuk mengikuti tuntunannya, mengikuti arahan Roh Kudus, untuk saudara dan saya hari ini berubah. Kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia di dalam hidup saudara dan saya. Dan ketika kita taat, ketika kita datang dengan rendah hati kepada Tuhan, iman saudara dan saya juga pasti dibela oleh Tuhan. Tuhan menghargai iman orang percaya. Dan apa yang hari ini saudara dan saya kita lihat ada di sekitar kita, masalah tidak akan menghalangi kasih kuasa Tuhan terjadi dalam hidup setiap kita. Saya mengenal seorang ibu, namanya Ibu Deborah. Waktu Ibu Deborah bersalin melahirkan anaknya yang nomor 2, namanya Nathanael. Ia mengalami yaitu anaknya prematur, 7 bulan sudah dilahirkan. Dan karena prematur saudara, tubuhnya kecil sekali. Ya, 3 hari koma di rumah sakit tanpa ada tanda kehidupan. Setiap hari ia menangis. Setiap hari Ibu Deborah berseru berdoa kepada Tuhan. Sampai satu hari, di hari ketiga, adik dari Ibu Deborah pergi ke sebuah ibadah yang dipimpin oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Dan meminta dukungan doa, memohon doa dengan tangisan yang sangat-sangat luar biasa, memohon pertolongan, dukungan doa dari beliau. Dan apa yang dikatakan oleh Pendeta Pariaji, memberikan perjamuan kudus, dan beliau berdoa, ini adalah darah Yesus, darah kehidupan, darah kebangkitan
Kalau engkau percaya, keponakan you sembuh, bangkit, dan diselamatkan, bebas dari koma, langsung dibawa ke rumah sakit, diteteskan saat itu juga. Mujizat terjadi. Yang tadinya tidak ada tanda kehidupan, yang tadinya tidak ada pengharapan sama sekali, petugas medis profesional sudah mengangkat tangan. Tapi apa yang terjadi? Anak itu bangkit. Setelah 3 hari mengalami koma, anak itu menangis keras. Dan ketika dia menangis, dia mengeluarkan BAB-nya. Dan bersamaan dengan BAB-nya, penyakitnya, racunnya, semuanya hilang. Karena ternyata waktu ia dilahirkan tidak sengaja terminum air ketuban. Dan hari itu kuasa Tuhan dinyatakan sangat luar biasa. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Bukan hanya itu, ketika bayi Nathanael diselamatkan, bebas dari koma oleh kuasa darah Tuhan Yesus, ada seorang ibu di sebelahnya yang melihat kejadian itu. Anaknya divonis tidak punya saluran pencernaan untuk BAB, masih bayi, baru lahir juga. Ibu itu melihat apa yang terjadi pada ibu Deborah dan bayinya, bayi Nathanael. Ibu itu bertanya kepada ibu Deborah, anaknya sudah sembuh ya bu? Ibu Deborah menjawab pertanyaan ibu ini, puji Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan anak saya. Ya, ada perjamuan, ada sarana minyak urapan yang penuh kuasa, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu ibu Deborah berkata, kalau ibu percaya, anak ibu juga bisa sembuh. Tapi ibu ini berkata, bu, saya bukan orang Kristen, saya tidak sama imannya dengan ibu. Maka ibu Deborah berkata, agama tidak menyelamatkan kita, tapi Yesus Kristus Tuhan, Dia yang menyelamatkan kita. Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Dan akhirnya ia mengambil tindakan iman. Dia mengambil kuasa darah Yesus, perjamuan kudus, dan minyak urapan dioleskan di bagian yang sakit, daripada anaknya yang tidak punya saluran pencernaan untuk BAB itu. Mujizat terjadi. Besoknya ketika diperiksa dokter, Tuhan kita luar biasa, anak bayi itu mempunyai saluran pencernaan untuk BAB. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya itu, tapi ibu itu juga diselamatkan karena dia bertobat, dia percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan katakan, Dia sama, tidak pernah berubah, kuasanya sama, tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat masih terjadi. Aku percaya. Tuhan Yesus memberkati.